Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, termasuk golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allahu nanti akan Akbar. mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis lanjutan dari pembahasan minggu sebelumnya, pekan sebelumnya, yaitu pada hadis yang ke-150. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-150 di mana kita sudah mendapatkan keterangan dari pekan sebelumnya di hadis ini. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya, sahabat yang sangat gemar beribadah, ya, sahabat muda, ya, muda itu dalam artian dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, yang ada yang senior-senior, ya, beliau termasuk yang sahabat yang muda. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi nama-nama Abdullah ini nama-nama yang sangat populer, ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Amr bin As. Ini pemuda-pemuda istimewa. Nah, sebelumnya telah kita kaji ya, bahwa Abdullah bin Amr bin As ini, ya, sebelumnya beliau berkomitmen, ya, bahkan kemudian bersumpah demi Allah, ya, sumpahnya itu, ya, mengatakan bahwa wallahi la asumannan nahar, ya, demi Allah, ya, sungguh aku akan berpuasa sepanjang hari dan aku akan sholat malam sepanjang malam selama hidupku. Ya, itu sumpahnya Abdullah bin Amr bin As. Dan memang beliau sangat gemar beribadah, ya, ya, sangat hobinya ibadah itu, ya. Hobinya itu ibadah. Kalau sudah hobi itu senang, ya, menjalaninya itu, ya. Tapi kalau tidak senang, ya, ada juga yang sholat saja berat. Nah, sholat 5 waktu saja itu berat. Ya, sudah waktu lagi berat. Belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Belum saat tiba puasa, ya, itu terasa berat, ya. Tapi kalau sudah hobi, itu menjalaninya dengan sukacita.
Ya, maka dia sangat senang gemar beribadah sampai demikian sumpahnya. Maka kemudian ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, ya, supaya Abdullah bin Amr bin As jangan berpuasa sepanjang hari dan jangan sholat malam sepanjang malam. Nah, kemudian ya banyak sekali riwayat tentang hal ini. Ya, artinya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, tapi dari riwayat yang banyak. Dan riwayat yang banyak ini ya kebanyakan dari riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sahihain. Dan sebagian kecil dari Imam Bukhari, sebagian lagi dari Imam Muslim. Artinya dari banyak jalan. Ya. Dari banyak jalan ini hadis. Maka ini sangat kuat ya hadis ini. Kemudian kita sampai di pembahasan eh, ya ini ya sampai di sini. Insya Allah sampai di sini ya. Mudah-mudahan ya betul. Sampai di sini kita lanjutkan pembacaannya. Wa fi riwayatin. Dan di dalam suatu riwayat yang lain ya. Ini dari Imam Bukhari ini banyak riwayatnya dan juga dari Imam Muslim juga banyak riwayatnya. Di antara riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim ada yang bertemu. Itu yang dinamakan dengan muttafaq alaih. Nah, riwayat yang lain ya disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menanyakan, mengkonfirmasi kepada Abdullah bin Amr bin As itu tadi. Alam ukhbar, ya, benarkah bahwa aku mendapatkan kabar annaka sesungguhnya engkau Abdullah bin Amr bin As, ya, engkau sesungguhnya engkau tasumud dahra, engkau berpuasa sepanjang siang nanti. Kemudian wa taqra'ul Qur'ana kullalailah, dan engkau juga membaca Al-Qur'an setiap malam, menghatamkan Al-Qur'an setiap malam ini ya. Bahkan ini menghatamkan Al-Qur'an setiap malam, bukan hanya membaca. Abdullah bin Amr bin As itu bukan hanya membaca Al-Qur'an setiap malam, tapi menghatamkan Al-Qur'an setiap malam. Itu luar biasa tadi. Puasa sepanjang siang, Qiyamul Lail itu semalam suntuk dengan menghatamkan Al-Quran. Ya, ini memang karena sudah hobi ya, ya begitu. Tapi Rasul sangat paham sahabatnya. Beliau sangat paham detail demi detail sahabat-sahabat. Kekuatannya ayamnya, seperti tapi Nabi sangat memahami. Dan Nabi tentu ya atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, Nasinya tahu belakangan bahwa suas. nantinya Abdullah bin Amr bin As itu akan sampai pada usia tua gitu. Kalau masih muda begini, oke ya, dicentang semua. Tapi nanti kalau usia tua, apakah seperti itu? Apakah tetap istiqomah begitu? Maka fakultu Abdullah bin Amr bin As mengatakan setelah ditanya oleh Nabi, benarkah demikian? Bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Walam urid bidzalika, dan aku tidak menginginkan dengan hal itu illal khair, kecuali kebaikan. Semua yang aku lakukan ini untuk kebaikan ya Nabi, tidak lain, bukan karena yang lain, karena ini adalah untuk kebaikan. Maka qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fasum, maka puasalah engkau, silakan engkau puasa sauma nabiyillahi Dawud, sebagaimana puasanya Nabiullah Dawud. Artinya Rasul eh, dalam hal ini adalah jangan kau puasa sepanjang siang, setahun muput, kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Ya. Tidak hanya 5 hari saja tidak puasa dalam setahun, semuanya puasa. Jangan demikian, puasalah engkau sebagaimana puasanya Nabi Daud. Apa puasanya Nabi Daud di hadis di riwayat sebelumnya disampaikan itu puasa sehari dan berbuka sehari. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Atau 15 hari puasa, 15 hari buka. Tidak 30 hari full puasa. Kemudian disampaikan oleh Nabi, fa'innahu, karena sungguhnya Nabi Daud itu adalah kana a'badan nas. Nabi Daud itu adalah manusia yang paling rajin beribadah.
paling banyak beribadahnya itu adalah Nabi Dawud. Tetapi di sini tentu ya tidak termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi a'badan nas ini pada manusia umumnya, ya pada manusia umumnya tidak termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang jelas yang lebih ya lebih banyak beribadahnya kepada Allah tentu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini konteks kalimat ini dan nas ini adalah beliau tuh sudah jauh di atas rata-rata pada umumnya itu. Maka ikuti Nabi Daud ini puasa apa eh, puasanya Nabi Daud. Kemudian Nabi juga menyampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As, Waqra Al-Quran, Waqra'il Quran, dan bacalah Al-Quran itu, hatamkan Al-Quran itu, fi kulli syahr, dalam setiap bulan sekali. Jadi jangan kau hatamkan setiap malam. Meskipun Abdullah mampu tadi itu, mampu itu sudah dijalankan berhari-hari, sampai kemudian didatangi oleh Nabi. Artinya sudah dijalankan oleh Abdullah bin Amr bin As, dan beliau tidak pantang atau pantang mundur surut ke belakang gitu ya terus maju gitu. Tapi didatangi oleh Nabi ya kalau mau hatamkan Al-Quran sebulan sekali. Kultu mengatakan Abdullah bin Amr tadi mengatakan ya Nabi Allah wahai Nabi Allah. Mau dikirim foto ini. Ini enggak senyum. Ini begitu. Wahai Nabi Allah, inni utiku afdhala min zalik. Sungguhnya aku mampu lebih lebih banyak dari itu wahai Nabi. Kalau sebulan sekali itu kayak energinya masih terlalu besar ya Nabi. Sebulan sekali itu ya bagaimana ya? Masih mampu ya Nabi. Kalau kita sebulan sekali udah ngos-ngosan gitu ya. Ngatamkan sebulan sekali udah ngos-ngosan. Ini Abdullah bin Amr bin As, ya Allah, ya Nabi, masih mampu ya Nabi lebih dari itu. Maka kemudian Nabi menyampaikan, qala bersabda Nabi, faqra'hu fi kulli ishrin. Maka hatamkan Al-Qur'an itu fi kulli ishrin pada 20 setiap 20 hari sekali. Hatamkan sekali. 20 hari sekali. Kalau satu bulan tadi kamu masih energinya terlalu besar, udah 20 hari sekali hatam. Kultu aku mengatakan, ya Nabi Allah, inni utiyaku afdala min dzalik. Sungguhnya aku mampu lebih dari itu, wahai Nabi. Maka Nabi kemudian melanjutkan, ya kalau mampu lebih dari itu, faqra'hu fi kulli asyr. Hatamkan Al-Quran itu 10 hari sekali. Kultu, aku mengatakan, ya masih dinawar ini ya, Abdullah bin Amr ini nawar ini ya. Ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik. Sungguhnya aku mampu lebih dari itu, wahai Nabi. 10 hari sekali bagi saya itu dia sudah mengukur kekuatannya, sudah mengukur kekuatannya itu. Lebih dari itu sanggup ya Nabi. Maka qala bersabda Nabi, faqra'hu fi kulli sab'in. Maka bacalah Al-Quran itu, hatamkan Al-Quran itu setiap seminggu sekali. 7 hari sekali hatamkan. Wala tazid ala dzalik. Dan jangan kau tambahkan lebih dari itu. Jadi itu nasihat Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As yang sangat gemar beribadah. Ya, nah, kemudian diterangkan oleh para ulama, ya, ini adalah untuk Abdullah bin Amr bin As. Tetapi pada manusia pada umumnya ya tidak akan sulit untuk menyamai Abdullah bin Amr bin As ini. Itu sudah maksimum. Tetapi karena Allah ya bisa memberikan keutamaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya, maka ada juga hamba-hamba Allah yang mampu lebih dari itu. Ya, misalkan Sayyidina Utsman bin Affan itu 3 hari sekali hatam Al-Quran. Utsman bin Affan di dalam kesibukannya sebagai khalifah tetap bisa menghatamkan Al-Quran itu 3 hari sekali. Ada sebagaimana Imam Syafi'i, ya, itu hatam sehari semalam sekali. Kalau di bulan puasa Ramadan, di bulan Ramadan 2 kali sehari. Itu Allah berikan anugerah kepada yang Allah kehendaki.
Ya, kalau yang Allah kehendaki ya tidak ada yang muhal. Jadi keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah itu berkehendak, eh, Allah Al-Qadir, ya, maha berkehendak dan kehendaknya itu ya akan terjadi. Allah berikan anugerah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Termasuk tadi itu ada sahabat-sahabat Nabi yang bisa menghatamkan 3 hari sekali. Untuk Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah paham sekali, ya, paham sekali, ya, bahwa ini kekuatannya ya segini, begitu. Ya, maka sudah dibatasi untuk engkau Abdullah bin Amr bin As ini jangan kau tambahkan hatam Al-Quran seminggu sekali. Maka fasyaddatu fasyuddida alayya. Tadi aku ingin tambah berat lagi karena memang hobi dan aku sudah mendapatkan itu. Diberatkan kepadaku. Ya. Kemudian waqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian bersabda kepadaku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan statement berikutnya, innaka sungguhnya engkau wahai Abdullah la tadri, engkau tidak tahu, la'allaka, ya, menawa-menawa kalau bahasa Jawa ini, ya. La'allaka barangkali engkau itu yatulu bika umur. Engkau akan punya usia yang panjang. Ya, karena engkau ini masih muda belia begini masih masih kuat, ya. Mungkin engkau akan sanggup dengan ini dengan itu tadi engkau. Tapi sudah itu guidance. Itu adalah batasan diberikan Rasulullah kepada beliau, ya. Ya nanti kamu sampai tuh usia kamu bisa sampai tua wahai Abdullah bin Amr bin As. Maka betul qala, ya, berkata Abdullah bin Amr bin As, ya. Ini kan riwayat hadis dari beliau, ya. Fasirtu ilal ladzi qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku sebagaimana, ya, aku menjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi kepadaku bahwa aku sampai tua juga. Usia beliau sampai 70 lebih. Dan di saat itu 72 tahun lebih, 70 tahun lebih itu, 72 tahun beliau wafat, itu sudah terasa berat. Ya, yang dulu tuh terabas semua, sekarang udah mulai berat, mulai berat, mulai berat. Falamma kabirtu. Maka ketika aku sudah tua, gitu ya, sudah tua, usia lanjut, waditu, ya, ani kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku, ya, seolah-olah ya dulu kalaulah aku menerima keringanan yang disampaikan yang diajarkan kepadaku, keringanan Nabi itu dulu apa sholat malamnya, ya, ya, sepertiga saja, ya, tidak usah sepanjang malam. Kemudian baca Qur'annya ya seminggu sekali saja. Kemudian puasanya itu maksimal 1 hari semalam. Tapi guidance dari Rasulullah 3 hari dalam 1 bulan. Kalau itu aku terima dulu, wah mungkin tidak seberat ini, gitu ya. Itu adalah di dalam hatinya Abdullah bin Amr bin As. Tetapi beliau tidak surut, ya, karena itu sudah dipesankan oleh Nabi, ya. Ya udah tadi itu kan tawar menawar begitu ya, terus ditambah oleh Nabi sehingga kemudian sampai pada tahap itu tadi, maka itu dilakukan terus oleh Abdullah bin Amr bin As sampai tua, sampai merasa berat payah pontang-panting tetap beliau laksanakan hingga wafat. Ini sudah komitmen beliau. Nah, komitmen yang sudah dikurangi oleh Nabi itu, kalaulah seandainya Abdullah tadi itu puasa sepanjang hari, menghatamkan Quran setiap malam, ya, itu kan tidak sanggup dilakukan oleh Abdullah ketika usia tua. Gitu, artinya jadi terputus. Nah, itu yang kemudian tidak diinginkan oleh Nabi kepada sahabat terkasihnya. Ya, karena ini kasih sayang Nabi kepada sahabat itu, ya. Nabi itu bukan berarti itu meremehkan kemampuan sahabat, tapi ini adalah kasih sayang Nabi kepada sahabat. Engkau punya badan, perhatikan hak badanmu untuk istirahat. Ya, punya mata, perhatikan hak matamu untuk istirahat. Punya istri, punya keluarga, perhatikan hak mereka. Ya. Kemudian wafi riwayatin, di dalam riwayat hadis yang lain, wa inna li waladika alaika haqqan.
sungguh ya kepada anakmu, ya, untuk anakmu, liwaladika, untuk anakmu, alaika, wajib bagi engkau untuk memenuhi haknya. Jadi ada juga hak anakmu yang harus kau tunaikan, ya, berupa perhatian, ya, berupa belayan atau kemudian main-main sama anak gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Jangan dibiarkan saja gitu. Ya ini ya teks hadis ini juga ya ada di riwayat yang lain. Yang panjang itu memasukkan wa inna liwaladika alaika haqqan. Jadi bukan hanya teks ini tapi itu ada di dalam teks hadis yang kita baca sebelumnya itu. Wa fi riwayatin ada juga tambahannya la soma man somal abada. Alasan sampai Nabi mengulang 3 kali itu. La soma tidak dianggap berpuasa orang yang berpuasa sepanjang hari. Ya, sepanjang masa itu malah justru tidak dianggap berpuasa sunnah itu. Itu sampai Nabi mengatakan demikian itu bukan karena Nabi itu meremehkan kemampuan eh, umatnya, tetapi atas kasih sayang Nabi kepada umatnya agar seimbang hidup itu, ya tidak loss, ya tidak sebagaimana hidup yang eh, rahib-rahib gitu ya, yang memutus dunia, tidak mau nikah, ya, dan seperti itu tuh bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ajaran keseimbangan. Seimbang dalam hal ibadah, seimbang dalam hal urusan dunia, seimbang dalam segala hal. Itu adalah Islam. Kalau kita seimbang, maka kita akan mampu berbuat adil. Kalau kita mampu berbuat adil, maka kita akan istiqomah. Dan sampai akhir hayat, ya tetap dalam keistiqomahan itu. Kalau tidak seimbang, ya tidak akan bisa adil, akhirnya tidak akan bisa istiqomah. Wafi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, Nabi menyampaikan, ahabbus siyami ilallahi ta'ala siyamu Dawud. Ya, bahwa puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Dawud. Itu puasa sehari, puasa tidak, ya. Atau 15 hari dalam sebulan untuk puasa, 15 hari itu tidak. Itu yang paling disenangi oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbus sholati ilallahi taala sholatu Dawud. Demikian pula sholat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya sebagaimana sholatnya Nabi Dawud. Apa sholatnya Nabi Dawud? Kalau puasanya tadi sudah dijelaskan oleh Nabi, kalau sholatnya Nabi Dawud adalah kana yanamu nisfal lail, bahwa Nabi Daud itu ya membagi malamnya itu menjadi 3. Yang pertama adalah untuk tidur, istirahat, yaitu setengah malam, nisfal lail, setengah malam. Jadi kalau kita punya waktu malam mulai jam 8 sampai jam 4 pagi, itu waktu itu kita bagi 3. Setengahnya kita gunakan untuk istirahat. Jadi misalkan 8 jam, maka 4 jam untuk istirahat dari jam 8 itu. Itu kalau Nabi Dawud ya, Nabi Dawud ini. Kemudian wayakumu sulusahu. Kemudian bangun malam untuk sholat itu selama sepertiganya, sepertiga dari waktu, sepertiga dari malam. Jadi kalau sepertiga dari malam kali 8 jam, 8/3 malam. 8/3 jam. Wayanamu sudusahu. Setelahnya untuk istirahat lagi 1/6. Jadi setengah malam istirahat karena sepanjang hari tadi bekerja, beraktivitas, tubuh butuh recovery, butuh istirahat. Itu istirahatnya setengah waktu malam, 4 jam itu. Butuh recovery. Setelah itu bangun malam untuk tahajud, beribadah kepada Allah, sepertiga dari malam, 8/3. Jadi 8/2 tadi 4 jam, 8/3, yaitu 2/3 jam. Kemudian wayana musudusahu, tidur lagi 1/6. 1/6. Tadi 8/6. Maka kalau dijumlah itu 8 jam. Ini hitung-hitungan matematikanya Nabi ini sangat akurat ini ya. Jadi membagi waktu dengan pembagian itu kalau dijumlah ya, ya tadi setengah, kemudian sepertiga dan 1/6-nya itu jumlahnya ya tinggal kita punya waktu berapa, 10 jam, kalau dijumlah lagi 10 jam. Jadi itu membaginya. Ya. Supaya apa? Ketika sudah penat atau capek sholat malamnya, istirahat 1/6 waktu malam itu
supaya recovery lagi agar nanti eh, pagi kita segar kembali. Jangan sampai kemudian kita sholat malam paginya loyo, lesu, ya malah tidak bisa produktif, ya. Jangan sampai seperti itu. Islam juga memperhatikan bagaimana produktivitas kita di dalam urusan duniawi kita juga. Ya, ya. Kemudian wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan Nabi Daud itu puasanya sehari, ya, kemudian juga berbuka sehari. Wala yafiru idza laqa. Dengan ibadahnya Nabi Daud seperti itu, Nabi Daud punya kekuatan fisik yang bagus. Sehingga ketika beliau berhadapan dengan musuh di medan perang, beliau tidak lari. Tidak lari itu karena punya fisik yang kuat. Ya, dengan memperhatikan tadi itu, beliau punya fisik yang kuat. Ya itu ya. Itu adalah Nabi Daud. Tapi kalau tadi itu loss, yang nggak akan bisa punya fisik yang kuat. Nah, nah, kalau kita ibadahnya kan sangat kurang ya. Kita mau nambah lagi, itu butuh latihan-latihan ya, butuh latihan-latihan. Kalau masih kurang, itu berarti kita masih malas ya. Tambah lagi sampai kemudian kita, ya, jangan melebihi itu. Dan juga kemudian kita harus tahap demi tahap, jangan langsung lompat. Kalau lompat nanti itu tadi bisa jatuh. Tahap demi tahap. Kalau sudah itu bertahan sekian lama bisa dinaikkan, bisa dinaikkan. Tapi tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Nah ini kemudian ada riwayat yang lain juga. Abdullah bin Amr bin As ini. Ini masih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain. Qala, yaitu berkata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Ini enggak kelihatan di situ ya, ketutup oleh ini. Saya baca di sini sampai tadi. Baik. Angkahani abi imro'atan data hasabin. Ini riwayat yang lain ya. Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwa angkahani, menikahkan akan aku. Jadi aku dinikahkan abi oleh bapakku, oleh Amr bin As. Jadi Amr bin As menikahkan Abdullah putranya itu imro'atan dengan seorang perempuan zata hasabin, yang punya kedudukan, ya, putrinya bangsawan lah, putri orang yang punya kedudukan, pejabat penting. Wakana, ya, kenapa? Karena Amr bin As juga pejabat penting, yaitu gubernur Mesir. Wakana, dan Amr bin As ini ayahku itu ya ta'ahadu, itu sangat memperhatikan kunnata itu adalah mantu, atau anak mantu ya, itu istri dari anak kita atau istri dari saudara kita. Itu kalau bahasa Arabnya itu adalah kunnah ya. Itu berarti kalau dalam hal ini adalah mantunya. Jadi konteksnya mantu. Ini bisa juga untuk anak perempuan mantu, ya, mantu perempuan atau istri dari saudara laki-laki kita. Itu juga kunnata. Dan dalam hal ini adalah mantu. Jadi Amr bin As ini memperhatikan sekali mantunya ini, ya, mantu anak bangsawan tadi itu diperhatikan ya, ditanya-tanya terus. Maksudnya ai imrota waladihi itu adalah istri dari anaknya. Ya, diperhatikan, ditanya-tanya, ya, disapa-sapa. Maka Fayas Aluha itu Amr sering menanyakan. Dalam hal ini ya, beliau menanyakan kepada mantunya tadi an ba'liha, yaitu tentang kondisi suaminya. Jadi bagaimana suamimu? Tanya begitu ya. Ya, bentuk perhatian mertua kan begitu ya. Ingin tahu gitu ya. Baik atau tidak gitu ya. Ini tanpa sepengetahuan Abdullah tentunya menanyakan kepada mantunya tadi. Fatakululah. Maka mantunya tadi mengatakan kepada Amr bin As. Ni'mar rajulu min rajulin. Dan ini ketika menyampaikan itu ya, Amr bin As menangkapnya tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah ya. Baik-baik saja ya.
Nah, saat beliau mulai menanyakan itu, apa jawab dari istri anaknya tadi, istrinya Abdullah ya. Ni'ma rajul, dia itu laki-laki yang sangat baik ya, min rajulin itu ya, golongan laki-laki yang baik. Tapi lam yaqta' lana firasyan ya, belum pernah kami itu tidur bersama gitu ya. Ya ini ungkapan bagaimana gitu ya. Ya, baik karena sangat sangat rajin beribadah itu. Tidak gampang menemukan orang seperti itu ya. Tapi kami belum pernah tidur bersama di dalam ranjang yang sama gitu. Walam yufattish lana kanafan. Ini juga kiasan gitu ya. Ini membuka auratnya itu. Beliau tidak pernah membuka auratku. Artinya beliau tidak pernah menjamahku. Ya, apalagi mengumpuliku, ya, bersenggama denganku. Mundu atainahu, ya, semenjak menikah. Oh, begitu toh. Tapi karena Amr bin As itu melihatnya kok ya tidak ada masalah begitu ya. Itu tapi kemudian berlangsung lama. Nah, ini kalau berlangsung lama ini berarti tidak baik. Falamma ta'ala dzalika, maka kemudian itu berlangsung sekian lama ya. Falamma ta'ala dzalika alaih, ya, itu berlangsung lama. Maka zakara dzalikan nabi. Maka kemudian Amr bin As mengadukan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka bersabda Nabi Muhammad SAW, Alkini, temukan aku bih dengan Abdullah tadi. Temukan kepada anakmu. Falaqituhu, maka aku menemui Nabi ba'da dzalika, setelah itu. Faqala, maka eh, bersabda Nabi, kaifa tasum? Bagaimana puasamu? Qultu, aku mengatakan, kulla yaum, setiap hari ya Nabi. Kemudian beliau melanjutkan, wa kaifa takhtim? Bagaimana engkau menghatamkan Al-Qur'an? Qultu kullalailah, setiap malam ya Nabi. Kemudian wa dzakara nahwa ma sabaq. Yang tadi hadis sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa Abdullah bin Amr bin As tadi puasa setiap hari dan menghatamkan Al-Qur'an setiap malam, ya. Itu tadi sudah disampaikan. Wa kana yaqra ala ba'di ahli. Ya, tadi sudah kemudian dinasihati oleh Nabi ya. Jangan seperti itu, puasalah seperti Nabi Daud, bacalah Al-Qur'an tadi itu 20 sebulan sekali hatam, nggak mampu mampu 20 hari sekali, mampu lagi 10 hari sekali, mampu lagi seminggu sekali, sudah jangan tambah. Itu sudah kemudian dipesankan oleh Nabi kepada beliau. Nah, maka kemudian itu wa kana yaqra'u ala ba'di ahli. Ya, ini setelah berlangsung lama, sudah tua beliau, maka beliau membacakan ya kepada istrinya itu sepertujuh dari bacaan setiap harinya itu. Jadi kalau seminggu sekali hatam itu kurang lebih sehari itu 4 sampai 5 juz. Itu sepertujuhnya itu dibacakan di waktu siang, sisanya nanti di malam. Ya, jadi supaya sholat malamnya itu tidak terlalu berat tadi itu, sehingga dicicil sepertujuhnya dibaca di waktu siang. Yu'riduhu minan nahari liyakuna akhaffu alaihi billail, supaya nanti di waktu malam hari itu tidak terlalu berat, sehingga dicicil sepertujuhnya di waktu siang. Wa idza arada ayyataqawwa, maka apabila Abdullah bin Amr bin As itu ingin meningkatkan stamina tubuhnya, aftara ayyaman, maka beliau berbuka pada beberapa hari, wa ahsa, dan beliau hitung itu. Ya, berapa hari saya buka ini. Ya, wa shoma mislahunna. Ya, kemudian beliau berpuasa sebagaimana dia berbuka selama hari itu. Ya, maka beliau tidak puasa sehari puasa tidak. Ya, kadangkala beliau juga berbuka 3 hari, nanti juga berpuasanya 3 hari. Yang penting adalah sama gitu ya. Jadi 15-15 itu yang penting sama. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Karohiyatan, dia khawatir ayatruka syai'an. Dia meninggalkan sesuatu, faroqa alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau faroqa alaihin nabiyya, yang kemudian Nabi telah memesankan kepadanya. Ya, yang dia sudah menerima pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ya istiqomah dijalankan oleh Abdullah bin Amr bin As
tadi sampai beliau wafat. Ya, tentu makin tua makin berat itu. Nah, ini sudah selesai pembacaan hadisnya. Kullu hadhihi riwayat sahihah. Semua riwayat tadi, wa fi riwayatin semua itu adalah sahih. Mu'zimuha fi sahihain, sebagian besarnya adalah ada di hadis Bukhari dan Muslim, wa qalilum minha fi ahadihima, dan ada juga beberapa yang hadisnya Imam Bukhari tanpa Imam Muslim atau Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Tapi ya kebanyakan tadi disebutkan wafi riwayatin itu adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya sahih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan hadis yang ke-150 dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Mari sama-sama kita tutup kajian kitab Riyadhus Shalihin ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.